wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar bareng tentang pelajaran menggambar ilustrasi. Secara tidak sadar, pada saat kita membaca majalah, entah berupa cerpen, berupa puisi, ataupun berupa cerita yang lain, itu sering kita jumpai ada gambar yang menyertainya. Gambar itulah yang disebut dengan yang namanya ilustrasi. Fungsi dari gambar ilustrasi pada sebuah majalah yaitu untuk memperjelas ceritanya. Nah, untuk tujuannya sendiri dari gambar ilustrasi yaitu memperkuat, mempertegas, memperindah sebuah narasi. Untuk objeknya sendiri itu banyak sekali ya yang bisa kita gunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama ini bisa berupa manusia, yang kedua hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda mati. Untuk contoh-contoh atau jenis-jenis dalam menggambar ilustrasi, yang pertama ini kartun. Kartun ini sering kita jumpai ya, entah berupa di televisi ataupun di media yang lain. Kartun ini banyak sekali objek yang bisa digunakan. Contohnya ada kartun Upin Ipin yang mengangkat objek yaitu manusia. Yang kedua ada film atau kartun Angry Bird yaitu diangkat dari kisah binatang atau objek binatang. Selain itu juga dari benda mati ada berupa tayo ya, yaitu sebuah alat transportasi yang bisa berbicara. Yang kedua karikatur yaitu gambar yang menampilkan karakter yang berlebih-lebihan, unik, lucu, kadang mengandung unsur kritikan. Selain itu, pada saat kita membuat karikatur, kita tidak boleh menghilangkan karakter dari objek tersebut. Dalam membuat karikatur, kita harus punya objeknya terlebih dahulu. Untuk objeknya di sini bisa berupa hewan ataupun manusia. Karena kenapa? Ya, pada saat kita membuat objeknya, kita tuangkan pada medianya, entah itu berupa dinding atau majalah yang lain, itu harus benar-benar memperhatikannya terlebih dahulu. Yaitu bagaimana prinsip-prinsipnya ya, yaitu bagaimana melebih-lebihkan karakter ya. Contohnya bagaimana? Kita membuat manusia, badannya kecil, kepalanya besar, tetapi tidak boleh mengurangi karakter si objek tersebut. Contohnya yaitu anggota DPR ya, anggota DPR perutnya yang besar sekali sedangkan badannya kecil. Bisa pakai sindiran, yaitu bagaimana sindiran orang DPR yang suka korupsi, ataupun menggunakan objek berupa hewan yaitu tikus menggigit sebuah uang yaitu seorang yang korupsi. Jadi begitulah ya cara kita membuat karikatur. Yang ketiga itu gambar komik. Komik ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk adik-adik semuanya ya, karena komik ini banyak sekali kita jumpai. Nah, untuk komik contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini adik-adik ya, ada gambar tapi di sini kan nggak ada ceritanya. Sedangkan komik ini ada gambar, ada ceritanya. Kesimpulannya komik adalah kumpulan dari berbagai gambar yang memiliki alur cerita. Biasanya ini kita jumpai ada pada buku-buku. Yang keempat yaitu ilustrasi karya sastra. Contohnya yaitu cerpen atau cerita pendek, bisa berupa narasi. Nah, fungsi dari gambar ilustrasi di sini yaitu memperkuat serta memperindah. Nah, tujuannya bagaimana? Supaya menarik peminat untuk membaca teksnya ya, supaya orang itu senang, menimbulkan senang untuk membaca karena ada gambarnya tersebut. Yang kelima yaitu vignette, yaitu gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi untuk mengisi teks pada narasi. Jadi kesimpulannya untuk adik-adik semuanya ada 5 jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama gambar ilustrasi berupa kartun, yang kedua karikatur, yang ketiga komik, yang keempat ilustrasi sastra, yang kelima vignette. Jadi untuk adik-adik semuanya selamat mengerjakan tugas dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.